Hai Skyline Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Skyline Interior. Sekarang ini kami lagi bikin curhatan project ya, project-project di Skyline, baik project desain maupun project yang sampai produksi. Nah, di episode pertama ini ya, kita premier launching nih. Episode pertama ini kita akan menceritakan project ruang baca di area bawah tangga ya. Jadi di area ruang tamu ada free space di bawah tangga. Nah, itu akan dibikin area baca di rumah. Kayak apa sih cerita projectnya? Simak setelah intro satu ini. Jadi begini ceritanya. Di 2 tahun yang lalu ya, atau kayaknya 2 tahunan yang lalu lah, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, itu kita dikontak seorang klien ya, calon klien. Nah, ini yang kontak ini seorang ibu-ibu dan ternyata sudah bersuami, jadi satu keluarga, sepasang suami istri, punya anak 2. Nah, klien ini menceritakan dia ingin memanfaatkan space kosong di area ruang tamu. Nah, ini pengen dibikin semacam area santai tapi untuk membaca. Nah, klien ini suami istri bahkan sampai anaknya itu suka yang namanya baca buku. Jadi koleksi bukunya itu banyak dan mereka menginginkan tuh ada space yang bisa buat santai tapi juga bisa buat baca buku. Jadi buat tiduran gitu ya, bersantai semacam ya kalau bahasa Jogja tuh kelekaran ya. Nah, klien sudah bercerita, kemudian klien juga memiliki referensi nih. Nah, klien ini download dari Pinterest ya. Teman-teman tahu Pinterest ya? Sebuah situs yang banyak referensi gambar lah, kita cerah aja ada di sana. Nah, ini klien mengirimkan referensi gambarnya seperti ini ya. Jadi ini referensinya ini di situ area tangga, terus bawah tangga ya ada bench, ada rak buku gitu lah. Oke, kita punya panduan dari kalian seperti itu. Oke, lalu kita tanya alamatnya ya, di mana ini Bu alamatnya. Nah, sudah share, langsung kita teruskan untuk survei ya. Kita survei ke sana. Nah, rumahnya ini berada di Jalan Samas yang paling selatan. Kalau teman-teman yang di Jogja ya, sekalian lover di Jogja mungkin tahu Pantai Samas ya, Jalan Samas. Nah, ini paling selatan, sudah dekat dengan Pantai Samas, dan di sana dekat pasar apa ya saya lupa itu. Ada toko gitu, toko Hanania namanya. Nah, kita survei ke sana, kita lihat lokasi, dan lokasinya itu hampir sama ya, space-nya dengan referensi yang dicari. Keren sekali ya. Jadi bisa pas itu. Jadi bawah tangga terus agak L sedikit. Nah, kita ukur, sesuaikan, oke, kita desain. Nah, setelah itu kita mau desain dan klien menyampaikan kita nggak mau jauh dari referensi gitu. Pokoknya harus ya mirip dengan referensi gitu. Oke, karena klien minta seperti itu, akhirnya kita putuskan untuk ATM. Jadi tim desain sekalian langsung menggunakan cara kerja ATM. Jadi analisis, tiru dan modifikasi. Kita analisa gambarnya dan kita tiru apa yang bisa ditiru, kemudian kita modifikasi sesuaikan dengan existing. Nah, lalu kita desain. Tim desain kita memberikan desain ya, purpose. Desain ini kalau di referensi itu putih ya, seperti tadi kita lihat. Nah, desainer ini membuat dengan nuansa serat kayu. Ini tuh keinginan dari klien juga dan ide dari desainer. Kita bikin dengan serat kayu dan di desain ini jadinya kira-kira seperti ini. Nah, itu jadinya ya. Jadi di sini ada bench, kemudian ada rak buku. Di bench ini tuh ada tempat penyimpanan di bawahnya ya, storage bisa dibuka. Kemudian rak buku yang membentuk L mengelilingi area bawah tangganya di atas. Jadi bench dan rak buku ada jarak. Nah, rak bukunya full plafon. Nah, oke, kita langsung kirimkan klien dan klien tuh wow gitu loh.
dia sangat suka sekali dengan karya desain kita. Jadi nggak nyangka, wah ini nih bagus langsung suka. Tapi ya namanya desain nggak ada yang langsung final di awal. Klien setelah itu mengabari, oh ada revisi sedikit gitu. Oke, ya, kita tunggu selang ya beberapa ya 2 hari atau 3 hari gitu. Klien mengirimkan data revisi dan alhamdulillah revisinya itu cuman sedikit, cuman merubah warna busanya. Kalau yang di desain awal putih, sekarang kita ganti hitam sesuai dengan selera mereka ya, selera dari klien. Alhamdulillah, jadi desainnya itu nggak berubah. Oke nih, sudah fix desain, sudah oke, suka. Nah, selanjutnya RAB dong, ya kan? Penawaran biaya untuk pembuatannya. Nah, kita di situ akhirnya ya namanya penawaran RAB pasti ada tawar menawar ya, naik turun, kita naik dia turun, dia turun, sampai akhirnya ya kita ambil tengah-tengah. Akhirnya deal. Ya. Dan teman Lover pengen tahu nggak berapa harganya untuk bikin bench ini sama rak buku ini? Pasti pengen tahu kan? Nanti saya bisikin di bawah di deskripsi. Oke, jangan bilang siapa-siapa, pokoknya harganya di bawah ini nanti. Oke. Nah, setelah deal, oke, kita tarik down payment ya, termin 1 sebagai biaya untuk pembuatan awal ya. Nah, selama proses produksi ini kita selalu mengabari klien atau customer kita seberapa sudah prosesnya, kita kabari. Nah, ini di teknik kita di produksi, kita bikin barang ini ya, furniture ini kita bikin jadi 2 unit saja. Jadi rak buku yang atas bentuk L, kemudian benchnya kan lurus saja tuh, jadi full saja. Jadi nanti tinggal pasang-pasang aja. Nah, tantangannya di project ini ya, bench dan rak buku di bawah tangga ini, itu adalah pemasangan dari si rak bukunya. Kenapa? Rak bukunya ini kan ada bidang miring dari tangga, kemudian bentuknya L ya. Lalu di bagian dinding sisi satunya ya kan miring terus ada satunya, itu tuh ada semacam roster ya, atau lubang angin tapi itu ditutup kaca, jadi ya sebagai sumber cahaya alami. Dan ini harus pas, rak buku ini tidak boleh menutupi lubang itu, jadi lubang itu harus tetap ada. Jadi rak buku kita lubangi sesuai lubang kaca itu. Nah, ini harus pas. Nah, berhubung ini bentuknya L dan ada sudut miring, ini harus benar-benar pas. Nah, tantangannya di situ ya, kita sudah melakukan pengukuran ulang, tapi kadang kan namanya pemotongan kadang nggak pas dikit. Nah, kita di situ sangat tertantang dan akhirnya ternyata terpasang dengan baik, tidak ada masalah. Cuman ya agak berkeringat ngepasin dikit deh, akhirnya terpasang. Dan untuk pemasangan project ini emang kita dahulukan untuk rak bukunya dulu, karena kan di atas, supaya benchnya nggak kotor. Kalau kita dahulukan bench nanti kotor dicek nggak bagus kan. Nah, kita pasang rak bukunya, sudah terpasang, udah bagus. Kemudian kita berikutnya pasang benchnya yang ada storage-nya ini. Nah, benchnya ini karena bentuknya lurus saja dan di tangga ini ada kemiringan, sudah kita ukur, alhamdulillah langsung pas, fit, tinggal pasang aja. Nah, kemudian di area sela-sela furniture dan dinding, tak lupa kita selalu pakai sealant ya, jadi supaya tidak jadi rumah semut dan tidak menyimpan kotoran di situ. Jadi semua tertutup, termasuk rak buku kita pasangi sealant sela-selanya agar semakin rapi dan kelihatan. Oke, dan akhirnya karena kalian kan nggak nungguin setiap saat ketika pemasangan, dan kita laporan, Bu, Pak, sudah selesai nih pemasangan bench sama rak bukunya, belum langsung dong. Ya itu nggak usah diceritain ya. Nah, selesai terus kita laporan klien lihat dan boom, klien tuh suka banget. Jadi kata mereka tuh, wah ini tuh kita banget gitu loh mas, ya nggak nyangka gitu, rapi terus sesuai keinginan lah. Jadi benar-benar sesuai ekspektasi mereka, dan mereka nyaman sekali dengan itu. Alhamdulillah kita memberikan kenyamanan mereka, dan akhirnya keluarga juga nyaman kan, punya space yang bisa buat santai. Mereka kadang baca bareng-bareng,
Dan sampai sekarang pun klien ini masih kontak baik dengan kita ya, dengan Scaninaland, masih sering komen-komen status, terus saling tanya kabar tuh, jadi masih tersambung dengan baik. Oke, untuk episode curhat project ini kali ini cukup dulu yang project ini ya, jadi project bench dan rak buku di area bawah tangga. Next kita akan ceritakan curhatkan project-project lain ya, baik yang desain maupun yang produksi. Untuk yang produksi kita akan, karena setiap project itu ada cerita masing-masing yang bikin beda. Oke. Thank you teman-teman Skylover yang sudah menyaksikan video-video dari Skyline Interior. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, YouTube agar selalu tahu notifikasi terbaru video-video kami. Dan mohon maaf ada teman-teman yang mungkin sudah lama menanti ya video terbaru kita. Ini kemarin kita vakum beberapa minggu ya kayaknya ya. Jadi kita kemarin kebetulan kesibukan dengan berbagai proyek ya, harus survei dan pengawasan ini itu. Alhamdulillah sekarang diberi waktu lagi buat bikin video. Nah, teman-teman langsung gas tonton dan share ke teman-temannya. Oke. Dan sekarang kita ada open discuss dan konsultasi free ya secara grup di Telegram. Link ada di bawah. Nanti teman-teman bisa cek di description, ada link Telegram. Kalian bisa join di situ dan bisa tanya free di situ. Silakan masuk dan kita diskusi tentang interior. Oke. Sekian. Terima kasih teman-teman Skylover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.